Kita ketemu lagi di Alitaba Channel. Sebelum kita bicara banyak, jangan lupa subscribe, kemudian like ya, dan pencet belnya ya, jangan lupa. Kali ini kita akan memasuki episode lanjutan tentang perburuan manusia kerdil penghuni hutan di daerah Meru Betiri yang dikenal dengan sebutan Siwil. Siwil itu adalah singkatan dari Wong Sakcuil. Masyarakat sana biasa menyebutnya Siwil. Di episode yang lalu saya sudah ceritakan bahwa pada akhirnya tim jejak misterius sampailah di Meru Betiri. Ini salah satu medan petualangan yang sangat mengasihkan, karena saya seperti menemukan surga yang luar biasa bagi Indonesia yang harus kita banggakan. Karena apa? Ternyata di ujung Pulau Jawa, di ujung timur dan di ujung baratnya itu kita masih memiliki satu kawasan yang amat terpelihara. Di daerah baratnya ada Ujung Kulon, kemudian di daerah timurnya ada Meru Betiri. Dan Meru Betiri adalah kawasan konservasi hutan, cagar alam, yang di dalamnya masih banyak habitat hewan, termasuk yang paling misterius adalah manusia bunian atau yang di daerah sana disebut dengan Siwil. Kita sudah sampai di sana dan kita sudah bertemu dengan beberapa narasumber. Narasumber kita menceritakan tentang beberapa pengalaman yang bagi mereka terasa mengerikan bertemu dengan manusia misterius penghuni hutan itu. Karena ternyata walaupun sosok mereka kerdil, perilaku mereka yang tidak lazim dengan kehidupan manusia biasa membuat orang-orang yang menyaksikannya merasa harus menghindar. Padahal mungkin bisa jadi tidak berbahaya, tetapi itulah yang terjadi. Bahkan salah satu narasumber memilih untuk pulang dengan cepat ketika menyaksikan bahwa cara Siwil atau manusia kerdil penghuni Meru Betiri itu memanggang ikan itu tidak dengan cara kita memanggangnya di tungku atau di bara. Siwil justru memanggang udang yang dia tangkap dari parit kecil di dalam hutan itu dengan cara menempelkannya di kening ya. Jadi panas tubuh mereka paham bahwa panas tubuh itu bisa cukup untuk memanggang ikan bagi mereka. Jadi udang itu kemudian memerah lalu kemudian dimakan. Ini membuat kami kemudian semakin penasaran bagaimana kami bisa menemukan Siwil itu. Di Meru Betiri ternyata medannya hampir sama dengan Ujung Kulon. Di sisi pantainya itu dibatasi dengan tebing-tebing yang sangat curam. Bahkan di Meru Betiri kita seperti masuk ke alam antah berantah karena ada satu kawasan di mana dinding batu karang dari gunung itu langsung membatasi antara daratan dan laut. Beberapa malam kita menginap di Meru Betiri dalam rangka itu memburu manusia bunian. Di malam pertama kita belum menemukan apa-apa. Kita telusuri pantai. Di sana ada sekelompok banteng liar yang memiliki koloni lumayan besar. Kalau malam mata mereka terkena kamera itu merah menyala, dan itu bagi orang yang tidak terbiasa mungkin agak mengerikan. Wilayah jelajah mereka ternyata sangat luas sekali. Hampir semua wilayah perburuan kita itu dipenuhi dengan bau banteng. Artinya mereka memiliki kawasan yang sangat luas. Dan bisa jadi ini menguntungkan sebenarnya bagi predator seperti macan kumbang atau macan loreng. Tapi beruntung bahwa kita tidak berhadapan langsung dengan macan kumbang atau macan loreng, tetapi pagi harinya kita melihat di pinggir pantai itu bekas jejaknya macan kumbang atau macan tutul ya, macan tutul. Itu banyak sekali, dan bisa jadi sebenarnya pada malam tadi itu kita sudah sangat dekat dengan hewan yang sangat berbahaya itu, macan tutul atau macan kumbang. Karena di malam pertama kita tidak bertemu dengan Siwil yang kita buru, lalu kemudian kita berusaha mengalihkan ke kawasan yang lain. Jadi dari hutan bakau di daerah Meru Betiri itu kita coba beralih ke satu kawasan yang agak
jauh ya. Kita keluar dulu dari kawasan hutan, lalu kemudian kita masuk ke perkampungan terakhir di daerah kawasan Teluk Hijau. Jadi Teluk Hijau itu adalah sebuah teluk yang sempit, tetapi itu adalah pemandangan yang sangat indah. Saya selama bertualang disitulah saya seperti menemukan taman yang sangat indah, karena di tengah samudra ya, kemudian kita lewati dengan gelombang yang sangat besar. Melewati itu tiba-tiba kita ketemu dengan kawasan pantai ya yang kecil, kemudian menjorok ke pinggir ya. Ada satu celah kecil ya. Dan itu airnya memang berwarna hijau. Jadi kita berperahu hampir setengah hari waktu itu menuju Teluk Hijau. Dari kejauhan, Teluk Hijau itu benar-benar seandainya pemandangan itu bisa disebut surga, begitulah pemandangannya, indah sekali ya. Di tengah perburuan kita, setelah dihantam gelombang yang lumayan besar, kita masuk ke kawasan yang lebih tenang dan mendarat tepat di mulut celah yang bernama Teluk Hijau. Dan kita benar-benar merasa seperti masuk ke alam yang berbeda, yang indahnya bukan main. Airnya berwarna hijau, tepat di sudut ada air terjun yang mengalir dengan sangat tenang ya. Kemudian diimbuhi dengan pepohonan seperti taman yang dibikin, dan itu menakjubkan sekali. Kita bersemangat sekali memburu siwil di tempat itu. Mungkin di sinilah kita akan bertemu dengan siwil. Sampai ketemu di episode berikutnya. Siwil, manusia kerdil penghuni hutan dari Meru Betiri.